Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabb. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan? Sudah. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Mesya. Kenapa? Sakit. Kita persepsi dulu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mbak Anissa silahkan memimpin. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? AI. Ya, ada yang tahu AI itu apa? Ayo angkat tangannya. Apa Mbak Rara? Ya, pinter. Nggih, kecerdasan buatan. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Capaian pembelajaran hari ini, pada akhir peserta didik tidak hanya mengerti, namun juga memiliki pemahaman yang dalam mengenai konsep berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Indikator capaian pembelajaran ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat mengenali dan mengingat konsep dasar berpikir komputasional termasuk definisi, prinsip, dan karakteristiknya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan keterkaitan berpikir komputasional dengan cara berpikir logis dan pemecahan masalah dalam berbagai konteks. Nah, dari tadi Bu Mirna berbicara tentang komputasional. Konsep berpikir komputasional itu apa? Ya, berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Jadi kamu setelah pembelajaran ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan sehari-hari tapi memakai komputer. Berpikir komputasional juga dapat diartikan dengan pemecahan masalah dengan solusi menggunakan konsep dasar berpikir dalam informatika. Bu, saya nggak punya komputer di rumah. Tidak harus pakai komputer, bisa pakai HP. Cari, sekarang kan ada di HP ada AI. Kamu bisa tanya apa saja, tapi gunakan dengan sebijak mungkin. Jangan gunakan untuk hal-hal yang negatif. Pakai untuk referensi kamu belajar. Misalkan nanti kamu buka ChatGPT, terus kamu ketik di sana, buatkan aku soal untuk pelajaran IPAS, materi apa misalkan, ya, atau soal matematika ulangan. Jadi untuk latihan kamu. Kalau kamu ada pelajaran yang kurang paham atau buku di dalam buku kurang lengkap, kamu bisa tanya sama AI. Jadi tidak perlu telepon Bu Mirna tanya, Bu ini Bu aku nggak paham ini, tidak perlu. Tanya pakai AI. Di HP juga ada di WA. Kamu punya WA kan? Di atas sendiri kan ada Meta AI. Ya, itu bisa diketik di situ juga sama.
Selanjutnya, berpikir komputasional dan kompetensi abad 21. Keterampilan berpikir komputasional berperan penting dalam kehidupan sehari-hari dan semakin dibutuhkan di era abad 21. Kompetensi ini berkaitan erat dengan konsep 4C, yaitu yang pertama, critical thinking atau berpikir kritis, creativity atau kreativitas, communication atau komunikasi, dan collaboration atau kolaborasi. Keempat, keterampilan ini mendukung penyelesaian masalah secara sistematis, inovatif, dan efektif. Oleh karena itu, berpikir komputasional menjadi dasar dalam mengembangkan kemampuan yang relevan dengan tantangan masa kini. Orientasi kritis dalam berpikir komputasional mengacu pada pendekatan berpikir komputasional yang tidak hanya berfokus pada pemecahan masalah secara sistematis, tetapi juga mempertimbangkan aspek kritis seperti etika, dampak sosial, dan keberlanjutan solusi yang dihasilkan. Ini berarti bahwa dalam menerapkan berpikir komputasional, seseorang tidak hanya mengikuti prosedur algoritmik, tetapi juga menganalisis dan mengevaluasi masalah serta solusi secara lebih mendalam. Oke, biar tidak bosan, kita ice breaking dulu. Oke, ayo. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Sekarang lebih cepat temponya, nggih. Buka tutup, bertepuk tangan. Ayo, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Lebih cepat. Digulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung, sambil tertawa, haha. Ya, sekarang fokus lagi ke pembelajaran, nggih. Duduk yang rapi lagi. Berpikir komputasional memiliki 4 prinsip. Yang pertama, decomposition atau dekomposisi pemecahan masalah. Yang kedua, pattern recognition atau pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algorithmic thinking atau berpikir algoritmik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, dekomposisi atau pemecahan masalah. Pemecahan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, atau bisa dipahami dengan sederhana. Sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Yang kedua, pengelolaan pola atau pattern recognition. Pengelolaan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Yang ketiga, abstraksi adalah menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya berfokus pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Lalu yang keempat, berpikir algoritmik atau bahasa Inggrisnya algorithmic thinking. Berpikir algoritmik yaitu menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Lalu
Pentingnya berpikir komputasional untuk memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Di era digital saat ini, berpikir komputasional bukan hanya keterampilan bagi ilmuwan komputer, tetapi juga kemampuan esensial dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, tidak hanya ilmuwan saja yang pakai komputer, tidak hanya guru saja, tidak hanya orang-orang yang pintar IT saja, tapi kamu juga sudah perlu belajar tentang AI. Ya. Itu sangat membantu keseharian kamu. Yang pertama, manfaatnya membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Jadi cukup tanya, langsung ada jawabannya. Yang kedua, membantu membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, mengajarkan berpikir kreatif dan terstruktur. Yang keempat, membantu menghemat waktu dan lebih efisien. Seperti tadi Bu Guru bilang, kalau kamu butuh mengerjakan sesuatu bisa berhari-hari, dengan AI, kamu cukup beberapa menit saja sudah jadi. Yang kelima, membantu beradaptasi dengan teknologi. Jadi kalau kamu tidak belajar AI sekarang, itu rugi. Sekarang, Bu Mirna minta 2 orang maju ke depan. Ayo Mas Anton, maju. Yang satu, Mas Levin. Ya. Kita umpamakan Mas Anton itu robot. Ya. Mas Levin itu yang mau pakai robotnya. Kalau robot itu perlu kode tidak? Perlu? Iya. Kalau yang asli itu kan dimasukin kode-kode di dalam robotnya biar menurut robotnya itu nurut sama perintah kita. Misalkan kita pakai sederhana. Kalau kode 1, nanti Mas Levin di sini ya 1, misalkan ya kode 1, maju 1 langkah. Berarti robot gimana? Kan gini 1. Nanti kalau 2 berarti 2 langkah, maju 2 langkah. Begitu nggih? Rin, kamu mau kasih kode berapa? Suruh maju berapa langkah? Tulis di situ. 3. Ya, yuk robot. Ya, maju lagi kamu sana ikutin. Ikutin robotnya. Robotnya itu kelebihan jalannya. Lagi, kode berapa? 1. Ya. Nah, seperti itu nggih kira-kira cara robot bekerja. Kalau yang robot betulan itu tidak hanya maju, bisa jadi nanti dikembangkan lagi, bisa ngobrol dengan kita, bisa menjawab pertanyaan kita, atau disuruh masak, terus disuruh bersih-bersih rumah. Itu juga bisa. Nggih. Selanjutnya kita menghubungkan gambar nanti perwakilan kelompok 1, 2, 3, 4 ya, kelompok 1, kelompok 2, 1. Kelompok 1 sama kelompok 2 dulu. Nanti 3 sama 4. Oke, di sebelah kanan ada botol jus, yang di sebelah kiri ada buah. Ini juga bareng-bareng. 1, 2, 3. Ayo. Ya, berarti siapa yang cepat? Cecil, berarti kelompok 2. Ya, betul apa tidak? Jawabannya kelompok 2. Ya, betul dan lebih cepat. Kita kasih tepuk. Wow. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. 1, 2, 3.
Sudah betul ya? Ya, berarti yang juara dan paling cepat itu kelompok empat. Ayo bareng-bareng. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya, nggak apa-apa ya kelompok 3 ya. Kelompok 3 juga tetap keren. Semuanya keren. Tepuk tangan bareng-bareng. Biasanya kalau kamu mau membuat jus buah, itu apa dulu yang perlu disiapkan? Alat dan bahan. Alatnya dulu ada blender. Terus iya, gelas. Mungkin butuh saringan, Bu. Mau disaring biar lebih lembut juga, boleh. Dan sendok buat ngaduk ya. Terus bahannya tinggal buahnya mau buah apa? Mau mangga misalkan atau jeruk. Ya, tugas kelompok cara membuat jus mangga. Yang pertama, langkah-langkahnya kamu urutkan. Di bulatan-bulatan ini kamu urutkan yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Terus yang bawahnya, menurutmu apa saja alat dan bahan yang diperlukan, lalu manfaat dari jus mangga. Jadi cukup satu saja. Kamu berdiskusi, nggih. Tulis nama kelompok, terus namamu di belakang anggotanya. Nomor urutannya. Nomor 1 yang mana? Ya, dicek lagi jawabannya. Sudah selesai? Sudah. Ya, sekarang satu kelompok yang sudah siap, maju. Ayo, angkat tangan yang sudah siap. Kelompok 4 mau maju dulu? Ya, silakan maju semuanya. Semuanya maju ke depan. Di sebelah sini biar nggak silau. Oh iya. Ya, silakan presentasikan jawaban kamu. Ya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan jawaban dari cara membuat jus mangga. Ya, perkenalkan dulu anggotanya. Nama saya Najwa. Di sini ada Nisa, Eka, Lara, dan Fani. Ya, silakan dipresentasikan. Pertama, kupas mangga dan potong-potong buahnya. Kedua, masukkan potongan mangga ke dalam blender. Ketiga, tambahkan air matang dan gula pasir ke dalam blender. Keempat, tambahkan es batu untuk membuat jus lebih segar. Kelima, blender semua bahan hingga halus dan tercampur rata. Keenam, tuangkan jus ke dalam gelas dan siap dinikmati. Bahan yang diperlukan untuk membuat jus mangga antara lain blender, saringan, gelas, sendok, buah mangga, es batu, susu, gula, air matang. Manfaat dari minum jus mangga membuat badan menjadi lebih sehat dan membuat badan menjadi segar dan mengandung vitamin C dan A. Ya, oke. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya, nggih. Jawabannya sudah bagus.
Untuk urutan langkah membuat jus mangga, semuanya sudah betul. Alat dan bahannya juga sudah betul. Manfaatnya juga sudah betul. Oke. Terima kasih, bagus jawabannya. Kamu juga sudah, diskusinya juga sudah bagus. Semuanya aktif dalam diskusi. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum akhir pembelajaran, kita akan mengadakan evaluasi LKPD ya, kan nanti kamu buat mie goreng versi kesukaanmu. Nanti alat dan bahan serta langkah-langkahnya kamu tulis, ya. Yang kedua, melengkapi teks prosedur. Teks prosedurnya itu lengkapi petunjuk cara membuat sesuai dengan gambar di bawah ini. Berarti kamu lihat gambarnya sedang apa, kalimatnya apa, kira-kira kata apa yang cocok untuk melengkapi teks prosedur berikut. Begitu nggih? Ini pekerjaannya individu. Monggo dikerjakan. Jangan lupa dikasih nama dan kelasnya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan mengacungkan tangan. Sudah selesai ya? Ya, Bu Mirna, ya dikumpulkan. Dikumpulkan. Setelah ini, ada yang maju menulis jawabannya di papan tulis. Nih. Nanti. Sudah selesai nggih? Sudah. Ya. Kelompok 1, Mas Anton. Tulis di situ, Bu. Ya. Tulis jawabannya. Yang besar. Apa itu? Tuang air ke dalam panci, kemudian hidupkan api kompor. Tunggu air hingga apa? Matang. Matang apa mendidih? Iya, mendidih, ya. Ditulis mendidih. Kenapa? Oh. Yang kedua, titik-titik mie ke dalam panci. Jawabannya Mas Anton, masukkan. Betul? Ya, masukkan. Tunggu titik-titik 2 menit. Hingga, ya betul ya. Hingga. Halo. Ini yang terakhir. Ini, Bu. Iya. Ini jawabanmu.
Ini. Ya, kita baca bareng-bareng ya jawabannya Mas Anton. Melengkapi teks prosedur. Lengkapi petunjuk cara membuat sesuai dengan gambar di bawah ini. Tuang air ke dalam panci, kemudian hidupkan api kompor, tunggu hingga mendidih. Betul? Oke, betul nggih? Yang kedua, masukkan mie ke dalam panci, tunggu hingga 2 menit. Betul? Ya, oke. Yang ketiga, tuang bumbu, telur, dan minyak bawang ke dalam rebusan mie. Betul? Ya, betul. Yang terakhir, mie sudah matang dan siap dinikmati. Betul? Ya, betul nggih? Atau Bu, saat tadi saya jawabannya dihidangkan. Boleh apa tidak? Ya, boleh. Betul juga. Dihidangkan boleh, dinikmati boleh. Ye. Tepuk tangan untuk Mas Anton. Ye. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Ya, sekarang diganti tepuk 1, tepuk 2 pakai gerakan tepuk 3, tepuk 4, kanan 2 kali, kiri 2 kali, tepuk 5, kanan 2 kali, kiri 2 kali, depan 1. Ya, oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya, oke. Kita masuk ke evaluasi, nggih. Di sini nanti Bu Guru tampilkan word wall evaluasi pembelajaran hari ini. Materi yang sudah Bu Mirna sampaikan, sejauh apa kamu paham tentang materi yang Bu Guru sampaikan? Nanti kamu maju salah satu, setiap kelompok 1, nggih. Nanti dijawab. Jawabannya apa? Kamu pencet saja di papan. Langsung tahu jawabannya betul atau salah. Oke. Kelompok 1. Ya, silakan Mas Afan. Sudah siap? Dibaca soalnya baik-baik, ya. Kamu langsung pencet jawabannya. Oke, dicek. Ya, betul, ya. Kemampuan menyusun tadi, ya. Betul jawabannya. Yang kedua, kita cek. Tahan dulu tangannya, dicek. Ya, betul. Oke. Soal nomor 3. Kita cek. Ya, betul. Oke. Selanjutnya,
abstraksi. Selanjutnya, ya, betul. Jika Budi punya masalah, terbiasa terlambat masuk sekolah, maka prinsip dekomposisi dalam masalah Budi yaitu yang mana? Memecahkan masalah penyebab terlambat. Ya, betul. Oke. Masih ada satu lagi, Mas, soalnya. Ayo, satu lagi. Dicek. Oh, salah. Tidak apa-apa. Yang betul berpikir algoritmik. Ini setelah semuanya sudah maju, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, 3, 4 sudah maju semuanya perwakilannya. Kita bahas bareng-bareng. Kelompok 1 tadi salah 1. Kelompok 2 tadi salah 2, nggak apa-apa. Kelompok 3 betul semua. Kelompok 4 juga betul semua. Nggih, karena ini sudah berulang, nggih. Tidak apa-apa, betul. Semuanya bagus. Kita bahas bareng-bareng satu persatu. Yang pertama, kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer disebut computational thinking. Dekomposisi disebut juga pemecahan masalah. Pengelolaan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali disebut pattern recognition. Menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah, dengan kata lain hanya terfokus pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan disebut dengan abstraksi. Menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu disebut berpikir algoritmik. Nomor 6, jika Budi punya masalah, terbiasa terlambat masuk sekolah, maka prinsip dekomposisi dalam masalah Budi yaitu memecahkan masalah penyebab terlambat. Ya, dipecahkan dulu masalahnya. Kenapa sih Budi itu bisa terlambat? Nah, kalau sudah tahu jawabannya, oh ternyata kalau makan itu terlalu lama. Oh, berarti besok kalau waktu sarapan itu dipercepat, jangan banyak melamun. Memberi label atau tanda unik pada sandal agar tidak tertukar lagi merupakan prinsip dari berpikir algoritmik. Oke. Baik anak-anak, yang selanjutnya kita tarik kesimpulan pembelajaran hari ini. Berpikir komputasional berarti dibaca bareng-bareng, peserta didik memiliki berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Ada 4 prinsip dari komputasional. Yang pertama, dekomposisi atau pemecahan masalah. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, berpikir algoritmik. Oke, alhamdulillah nggih, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalau Bu Mirna dalam menyampaikan ada salah kata, Bu Mirna mohon maaf. Bu Mirna akhiri pembelajaran hari ini. Kamu nanti lanjutkan dengan pelajaran yang lain dan agama habis ini nggih. Nanti dengan Bu Hesti nggih. Bu Mirna tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.